Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari terakhir tahun Kabisat 29 Februari. Kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Katanya bulan Februari itu bulan hari kasih sayang. Padahal setiap anak Tuhan ya harus merasakan hari kasih sayang, tidak bergantung pada tanggal dan bulan ya. Tapi ya ini kita akan belajar mengingat hari kasih sayang Tuhan. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Bacaan kita dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau menjadikan kami harta kesayangan-Mu, kami yang hina, kami yang penuh celah, tetapi Engkau hargai, Engkau tempatkan di tempat yang terindah dan mulia karena kemurahan kasih-Mu. Sekarang biarlah kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan kami akan hidup seturut kehendak-Mu. Kiranya Engkau berfirman kepada kami, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita punya benda yang kita sayang, tentu kita akan menjaganya dengan hati-hati, menempatkannya di tempat yang terbaik, lalu membersihkannya dengan rutin. Kalau itu boneka akan kita peluk terus, kalau itu benda lain juga akan kita gunakan atau kita pandang dengan penuh cinta kasih. Yang penting itu kesayangan selalu dijaga dan ditempatkan di tempat yang istimewa. Nah, berbeda dengan yang lain, mungkin kita juga suka yang lain, tetapi karena ini yang paling kita sayang, akan kita tempatkan di tempat yang paling enak untuk kita lihat, untuk kita pandang, untuk kita peluk, untuk kita pegang, dan sebagainya. Nah, orang Israel dikatakan dalam ayat kelima akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Oleh karena itu Musa dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini, bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang akan hidup menjadi harta kesayangan Tuhan. Oleh karena itu mereka harus bersikap menjadi orang-orang yang sesuai dengan jabatan mereka.
yaitu kesayangan Tuhan. Kalau menjadi kesayangan Tuhan tetapi sikap hidup mereka tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tentu orang-orang di luar Israel akan mengejek Tuhan. Tetapi ketika mereka menjadi harta kesayangan Tuhan dan sikap hidup mereka memuliakan Tuhan, nama Tuhan juga dimuliakan, sementara mereka juga hidupnya dipelihara, dijaga, ditopang, dituntun oleh Tuhan sendiri, dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Meskipun memang tidak semua dari mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka dilatih, dipersiapkan untuk mereka layak menerima tanah perjanjian. Nah, kalau kita sekarang hidup di dalam karya kebangkitan Kristus, maka Kristus yang sudah menyatakan kasih sayang, yaitu melalui peristiwa kebangkitan, mewujudkan kasih sayang Allah, mengorbankan putranya, maka kita sekarang menjadi harta kesayangan Allah. Lalu apa artinya menjadi harta kesayangan Allah? Harta kesayangan Allah itu artinya bahwa Allah memilih kita untuk menjadi umatnya, menjadi bagian dari kehidupannya, menjadi gerejanya. Nah, harusnya kita sangat-sangat bersyukur karena kita ini bukan siapa-siapa. Pertama, kita debu tanah. Kedua, kita suka melakukan dosa. Ketiga, kita punya kelemahan-kelemahan lain. Dan oleh karena itu, kalau tetap Allah mengatakan kamu akan menjadi harta kesayanganku, maka kita harus mengubah pola hidup kita. Pertama, kita belajar bersyukur. Tuhan, kami yang debu tanah, Engkau layakkan menjadi harta sorga. Nah, ini luar biasa. Sorga itu mulia dan kita ini debu tanah. Sebetulnya nggak layak sorga diisi oleh debu tanah, tetapi Allah mengizinkan kita yang debu tanah ini masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Patut kita syukuri. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menerima kami, debu tanah ini menjadi orang-orang yang bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga, yang menjadi harta kesayangan Allah. Terima kasih besar. Wujud terima kasih itu adalah dengan menyatakan kasih setia Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi kita akan terus-menerus hidup mentaati firman-Nya, hidup terus-menerus menyatakan kasih-Nya, hidup terus-menerus di dalam karya kebangkitan Kristus yang penuh dengan anugerah dan damai sejahtera. Dan itu artinya bagaimana kita ini mencoba mengerti kehendak Tuhan yang kita wujudkan hari lepas hari. Kadang-kadang memang kita nggak mengerti apa maunya Tuhan. Kerja di sini gagal, kerja di situ gagal. Padahal saya sudah usaha kerja sungguh-sungguh. Tapi nyatanya perusahaan yang saya ikuti nggak pernah langgeng. Ya, tutup, saya keluar. Tutup, keluar lagi. Maunya Tuhan ini apa toh sebetulnya? Nah itu ya seringkali kita berputus asa. Tetapi mari kita belajar mencoba untuk meyakinkan bahwa kita ini harta kesayangan Tuhan yang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi lebih indah, lebih kuat, dan lebih mampu. Mungkin kalau kita tidak bisa ajak di satu perusahaan dan Tuhan membuka perusahaan lain untuk kita bekerja di sana, mari kita syukuri. Tetapi kadang-kadang memang tidak secepat itu yang kita alami. Keluar dari sini langsung bisa dapat, belum tentu. Ada kadang-kadang bisa. Belum keluar saja sudah dicari orang untuk pindah. Wah itu berkat besar juga. Tetapi berkat besar juga akan menanti bagi orang yang sudah tidak bekerja. Lalu dia bertanya apa yang harus saya kerjakan. Tuhan menyediakan lapangan kerjaan baru. Selama kita percaya kita ini harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang ibu muda dia harus merelakan jabatannya yang tinggi ketika dia melahirkan anak pertama, dan anak ini ternyata lahir dengan kondisi tubuh yang lemah, penuh dengan alergi. Alergi ini, alergi itu, alergi macam-macam, termasuk tidak bisa minum air susu ibunya. Menyedihkan, air susu ibunya keluar tapi anaknya nggak bisa terima, kalau minum gatal-gatal dan sebagainya, dokter bilang alergi. Jadi dua-dua harus menjalani pengobatan dan perawatan. Bagaimana pola makan harus dijaga, apa saja yang dimakan dan seterusnya, itu menjadi beban juga untuk ibu muda ini. Lalu dia berkata kalau gitu saya berhenti kerja dan saya harus merawat bayi saya. Mula-mula dia senang, tapi lama-lama
bosen juga karena dia biasa kerja ya. Sementara bayinya ini sudah semakin sembuh, dirinya juga sudah semakin sembuh, semakin kuat, semakin sehat. Lalu dia bertanya lagi, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kebutuhan hidup tetap meningkat. Penghasilan cuma dari suami tentunya tidak bisa mencukupkan. Jadi saya harus kerja apa sementara bayi ini belum bisa ditinggal? Lalu dalam pergumulannya akhirnya dia berkata, oh saya ini harta kesayangan Tuhan ya. Saya tidak perlu khawatir. Saya diberi akal budi. Saya diberi kepandaian. Saya tidak perlu bergantung pada orang lain untuk bekerja. Saya juga bisa bekerja sendiri. Lalu dia mendapat hikmat ketika dia membenahi kesehatannya, membenahi tubuhnya, supaya dia bisa memberi ASI anaknya dan anaknya juga tidak lagi alergi. Maka dia membuat makanan-makanan tertentu. Nah, dia olah sendiri dan dia merasa sehat, lalu ASINya menjadi sehat, anaknya juga sehat. Nah itulah yang kemudian dia kembangkan. Dia tulis buku, dia tulis resep, akhirnya menjadi laku. Ya, bukan cuma bukunya yang dibaca banyak orang, tapi makanannya banyak orang pesan. Karena ada juga ibu-ibu muda yang memang tidak sempat untuk membuat ya, lalu pesan makanan. Nah, tolong dah aku kondisi seperti ini, bayiku seperti ini, kamu coba cari bagaimana timbangannya. Lalu ibu ini mulai belajar gizi untuk dirinya dan untuk anak bayi, dan dia memang sekolah lagi secara tidak langsung. Lalu dia mulai berjualan atau buka catering khusus untuk ibu dan anak yang punya sakit alergi seperti dia. Di luar dugaan, pesanannya itu sampai keluar kota. Ya. Jadi sekarang ini ada pengiriman cepat dengan es dan sebagainya, lalu bisa dikirim. Dan dia juga menulis, kesaksiannya itu menjadikan kekuatan bagi banyak ibu-ibu lain. Nah disitulah dia berkata, ternyata Tuhan memang betul sayang. Bagaimana saya sehat, bayi saya sehat, tapi uang juga masuk. Dan itu bukan pikiran saya nggak pernah berpikir seperti ini. Itu pikiran Tuhan yang sedang membentuk dirinya menjadi lebih percaya. Karena dia yakin dia harta kesayangan Tuhan. Nah oleh karena itu mari sekarang kita belajar dari peristiwa ini, bahwa kalau kita sedang menghadapi masalah jangan banyak mengeluhnya. Tapi kita bangga, kita ini harta kesayangan Tuhan, dan oleh karena itu kita harus tetap percaya pada Tuhan dengan tetap hidup mentaati firman-Nya, tetap hidup menjadi kesaksian bagi gerejanya, tetap hidup dengan memuliakan di segala tingkah laku dan tutur kata kita. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, tapi kita wujudkan Tuhan tetap bersama kita. Nah, akhirnya kita akan menemukan jalan yang sedang Tuhan tuntunkan pada kita, bahwa kita ini disimpan di rumah seperti ibu tadi karena disayang, supaya alerginya sembuh, bayinya juga sembuh. Ya, dan itu sangat menarik. Ibu itu akhirnya berkata, iya benar Tuhan, kalau saya kerja di kantor, saya nggak bisa bikin makanan yang bergizi seperti ini. Ya, artinya saya tidak sehat, bayi saya tidak sehat. Tapi karena Tuhan menyimpan saya sebagai harta kesayangan dan mewujudkan kesayangan itu juga lewat anak saya yang sehat, ini semua anugerah-Mu. Mari kita syukuri bahwa Tuhan itu menjadikan kita harta kesayangan. Apapun problem yang saudara alami saat ini, jangan banyak dikeluhkan, tetapi carilah cara Tuhan, jalan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Maka saudara tahu, saudara sedang menjadi harta kesayangan Tuhan untuk masa kini dan masa depan. Selamat merasakan kasih sayang Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menjadikan kami kuat di tengah pergumulan kami, karena kami tidak sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau, dibentuk oleh Engkau, dituntun oleh Engkau, dijadikan harta kesayangan Tuhan untuk menatap hari esok. Biarlah berkat-Mu yang menguatkan kami, menghibur dan membangun pengharapan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.